Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Sulistyo Wibowo, NIM J500-200-122. Di sini menjelaskan mengenai fisiologi pada urinisasi. Yang pertama, untuk tujuan ini yaitu mahasiswa dapat memahami proses pembentukan urin dan komposisinya pada kondisi normal. Kedua, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan urin pada kondisi tertentu dan perubahan komposisinya. Ketiga, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami proses pengenceran dan pemakatan urin. Sebelum masuk ke urin, pembentukan urin, organ-organnya ada 4, yaitu yang pertama ginjal atau ren, lalu ada ureter, 3 vesika urinaria, lalu uretra ada 2, yaitu juga perempuan vagina, lalu untuk laki-laki atau maskulin untuk penis. Fungsi ginjal itu yang pertama untuk mengatur komposisi ion darah seperti Na+, K+, atau kalium, Ca2+, dan HPO2-. Lalu untuk mengatur pH darah yang kurang lebih 7,4, seperti H+ untuk asam, HCO3 untuk basa, mengatur volume darah, mengatur tekanan darah, seperti renin pada oleh pembentukan oleh sel juxtaglomerular. Lalu yang kedua untuk menjaga osmolaritas darah, ketiga produksi hormon seperti kalsitrol dan eritropoietin. Yang keempat untuk mengatur kadar gula darah seperti pada proses gluconeogenesis. Yang terakhir untuk ekstraksi sampah dan substansi yang tidak diperlukan seperti urea, amonia, kreatinin, asam urat, dan bilirubin. Mekanisme ekstraksi pada ginjal yaitu pembentukan urin terjadi di nefron, di mana pada satu ginjal atau misal di dextra ataupun sinistra masing-masing memiliki 1 juta nefron, lebih 1 juta nefron. Lalu per hari itu ginjal dialiri oleh darah kurang lebih sebanyak 1000 sampai 2000 liter. Lalu di dalam filtrasi glomerular itu filtrasinya sebanyak 180 liter per hari, di mana kecepatannya tiap detik itu 2 ml. Lalu perharinya itu tuh 99% darah yang mengalir itu direabsorpsi, ya, dimana yang tidak direabsorpsi itu akan dibuang melalui urin. Berfungsi ginjal saat istirahat 20% sampai 25% saat cardiac output atau saat jantung mengeluarkan tekanan sistolnya dibanding di jantung, otak, dan hepat. Ini lebih 20% daripada jantung, otak, dan hepat. Fisiologi ginjal, proses pembentukan urin yang pertama filtrasi yang terjadi pada glomerulus, di mana air dan sebagian besar zat yang terlalu dikeluarkan dari darah. Nah, itu difiltrasikan. Lalu yang proses kedua reabsorpsi yang terjadi pada tubuler, yang misalnya seperti tubulus contractus proximal, di mana air dan zat terlarut yang masih diperlukan dikembalikan ke dalam darah. Jadi dia diserap kembali setelah proses filtrasi. Lalu yang kedua sekresi tubuler. Sekresi itu penghasilan kelenjar, jika ekstresi itu pengeluaran sampah yang tidak diperoleh oleh tubuh. Nah, itu ekskresi. Sekresi masih diperlukan, pengeluaran yang masih diperlukan oleh kelenjar-kelenjar biasanya. Untuk sampah atau obat ion yang berlebihan, nah itu disekresi dan diekskresikan menjadi filtrat atau urin. Nah, di sini adalah proses kerja ginjal, di mana ada glomerulus, lalu masuk mengenai arteriol aferen, keluar dari arteriole aferen, exit. Lalu di sana ada filtrasi, amon filtrasi, ada jumlah kejadian filtrasi di sebelah F,
lalu R reabsorpsi di peritubular kapiler peritubular, lalu sekresi pada dekat menuju ke vena, lalu E yaitu menuju ke bladder, ke vesika urinaria sejumlah, dan external environment atau menuju ke bagian lingkungan luar. Lalu selanjutnya ada di bawah ini ada gambar glomerulus, di mana 80% terjadi di glomerulus, lalu 20% itu terfiltrasi, 19% direabsorpsi. Nah, 1%-nya itu terjadi dibuang menjadi urin. Nah, untuk filtrasi glomerulus ini ada tekanan-tekanan, di mana pengertian dari pH yang ada 55 mm Hg tekanan, itu pH itu hydrostatic pressure atau tekanan cairan pada bagian tersebut, seperti contohnya tekanan darahnya. Lalu untuk P itu 30 mm Hg, itu maksudnya P itu colloid osmotic pressure gradient to the proteins present but not in domain capsule. Jadi tekanan osmotik colloid pada kapsula Bowman yang dikarenakan oleh protein plasma. Jadi tekanan osmotiknya di situ. Nah, untuk P fluid yang 15 mmHg itu tekanan yang diberikan oleh kapsula Bowman, cairan tekanan yang diberikan oleh kapsula Bowman. Nah, perhitungannya itu untuk pH atau yang dari darah, P yang osmotik tekanan osmotik karena protein plasma, dan P fluid tekanan dari Bowman, kapsula Bowman itu dengan P atau disingkat untuk tekanan darah itu misalnya 55, nah itu dikurangin P atau osmolaritas pada protein plasma, lalu dikurangin lagi tekanan dari cairan dari kapsula Bowman. Nah, itu nanti hasilnya menjadi hasil dari filtrasi pressure atau tekanan dari filtrasi tersebut yang berada di nefron. Lalu yang kedua, glomerular filtration, di mana GFR ini ada GFR atau glomerular filtration rate, di mana ini ada kecepatannya atau pembentukan volume plasma yang di glomerular sebanyak 125 ml per menitnya, yaitu diakumulasikan 180 liter per harinya. Lalu ada filtration fraction pada plasma, itu plasma flow-nya atau aliran plasmanya itu 20%. Nah, perhitungannya untuk filtration fraction ini atau filtrasi pada glomerular itu 125 ml per menitnya, itu dibagi oleh 20%. Nah, 20% oleh mililiter dari tekanan plasmanya atau renal plasma flow-nya. Itu nanti ditemukan besar dari filtrasi pada glomerular. Ini tabel di mana ada substansi dengan tekanan-tekanannya yang disatukan oleh Armstrong. Lalu ada renal auto regulation, di mana untuk yang ada dua mekanika. Yang pertama myogenik, konstruksi myogenik, dan tubuloglomerular feedback atau seperti
aliran balik dari tubul glomerular. Yang myogenik, konstruksi myogenik ini pada arterial afferent yang diperankan oleh otot polos yang meningkat reaksinya pada tekanan arteri. Nah, karena ini karena tekanan otot polos. Untuk tubuloglomerular feedback atau tekanan balik dari tubuloglomerular itu dikarenakan efek dari produksi kimia oleh arterial afferent. Renal autoregulation ini didefinisikan sebagai suatu usaha mempertahankan relatif atau mempertahankan suatu konstanta GFR pada permukaan tekanan pembuluh darah, suatu dari bagian dari homeostasis. Nah, ini mekanismenya. Nah, tadi GFR itu filtration glomerular filtration rate. Nah, itu naik GFR-nya, lalu terjadi flow through tubular. Jadi seperti aliran pada tubular yang meningkat, lalu lopes macula densa, aliran setelah macula densanya meningkat. Macula densa di bagian nomor 4 di sini itu meningkat, lalu mengalir lagi ke parakrin dari macula densa menuju ke arterial afferent. Nah, di sini mengalir ke sini, lalu ke arterial afferent konstriksi. Di sini ada juxtaglomerular yang produksi renin, lalu resisten in afferent arterial. Jadi resistensi dari arterial afferent itu juga meningkat, namun hidrostasik pada glomerulus menjadi turun yang menghasilkan GFR jadi menjadi turun. Itu mekanismenya untuk GFR. Ini ada reabsorpsi pada tubul dada TKP, tubulus contractus proximal. Dimana di sini itu ada suatu lapisan yang khas dari tubulus contractus proximal yang melekat pada melekat pada aliran darah, di mana nanti akan direabsorpsi kembali. Nah, ini reabsorpsinya itu dilakukan oleh senyawa-senyawa seperti Na, lalu ada klorida, protein H2O, Na. Nah, itu kecuali kreatinin tidak direabsorpsi kembali. Nah, ini ada concept of the solid in tubular fit in proximal tubular. Ada konsentrasi di mana yang paling tinggi itu konsentrasinya berasal dari 100. Nah, untuk osmolitas Na+ itu konstan. Untuk tekanan HCO3 serta glukosa laktat itu dan amino asid itu selalu direabsorpsi kembali sehingga menurun. Untuk Cl-nya itu malah kadang diproduksi kembali sesuai homeostasis tubuh, makanya ini kadang meningkat. Nah, untuk intercurrent multipler atau suatu kejadian pada suatu bagian tubulus proximal, recapture renal motor. Jadi pembentukan kembali NaCl dan mengembalikannya ke
bagian renal medula terjadi pada dinding yang turun, descending, yang dimana saat bagian lengkung Henle yang turun itu mereabsorpsi air, namun hanya air saja, tidak garam. Lalu konsentrasi tubular fluid, situ ada konsentrasinya itu seperti meningkat itu. Lalu untuk bagian yang ascending atau bagian yang naik itu terjadi reabsorpsi Na, K, dan Cl, dimana mempertahankan ketinggian osmolaritas pada bagian ren yang bagian medula. Di bagian ini itu permeable daripada air, impermeable, jadi tidak kayak resisten seperti itu kayak pada airnya. Nah, tubular ini berbanding kebalik pada saat descending, karena descending ini terjadi hipotonik, konsentrasi yang hipo, rendah. Lalu di sini juga terjadi pengolahan kembali oleh urea, di mana ductus medula itu seperti menyerap kembali pada urea sebesar 40% dari ketinggian osmolaritas di medula. Lalu selanjutnya ada countercurrent exchange system, di mana untuk countercurrent exchange ini ada pompai fasa recta, di mana menyediakan pada fasa recta ini mensuplai darah ke medula, di mana tidak bisa menghilangkan NaCl dari medula. Lalu untuk descending kapiler, pada kapiler yang turun itu difusi airnya keluar dari pembuluh darah, jadi waternya itu keluar. Untuk NaCl itu difusi masuk ke darah. Untuk yang turun, air keluar, NaCl masuk. Saat ascending itu airnya masuk, NaCl-nya keluar. Elanefron itu sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, dimana ada terjadi fungsi-fungsi pada dalam nefron itu, ada TKD, TKP, dan glomerulus. Untuk bagian collecting duct tadi belum jelasin, jadi variable coefficient of water secretion sodium. Nah, ada ductus ductivus, itu terjadi macam-macam reabsorpsi air, di mana reabsorpsinya itu seperti sodium, potasium, nitrogen, bikarbonat, ion-ion bikarbonat. Tidak kecuali misalnya kreatin, ini sudah dijelaskan oleh slide sebelumnya. Lalu beberapa fungsi dari renal, DN, sudah dijelaskan. Ada bagian ini countercurrent multi-paradigm exchange system ada. Lalu selanjutnya ini adanya glukosa karbonat pada ginjal, di mana glukosa itu paling banyak diserap oleh ginjal. Nah, untuk kreatinin, seperti yang sudah saya katakan, kreatinin itu tidak direabsorpsi kembali sehingga tidak ada penyerapan di dalamnya. Untuk urea itu diserap sebesar 50% dan lainnya itu mendekati 100%. Di sini ada proses pemakatan urin, mana yang pertama ada intake air, di mana pengambilan absorpsi air
nanti itu dalam keadaan dehidrasi atau kurangnya minumnya air karena telah diserap. Lalu peningkatan osmosis pada cairan tubuh, di mana ketika setelah menyerap air, mungkin saat kita setelah minum air yang kita minum diserap oleh tubuh, lalu terjadi peningkatan osmosis cairan pada tubuh. Lalu sekresi ADH, di mana ADH ini untuk pengatur prosesnya ekskresi urin pada ginjal, di mana menyebabkan permeabilitas pada tubulus TKD dan ductus itu terhadap air itu meningkat. Lalu setelah sekresi ADH dan prosesnya dan akibatnya itu transfusi air kembali, di mana air yang telah melewati proses sebelumnya itu ditransfusi kembali, di mana terjadi karena efek dari reabsorpsi air itu menjadi volume urinnya itu menurun. Nah, ini untuk pengenceran urin, di mana urin itu menjadi encer atau cairannya itu menambah, di mana intake air itu dikurangin. Jadi seperti ginjal itu memiliki banyak air sehingga urinnya itu encer, lalu osmosis tubuh menurun, di mana ini terjadi saat mungkin kita kurang minum atau suhu bagian luar itu dingin. Lalu sekresi ADH juga menurun. Lalu penurunan subulus ductus collectifus terhadap air. Jadi seperti supaya air itu tidak terserap oleh mereka, ya tetap encer. Itu juga terjadi oleh TKD dan TKP, di mana absorpsinya juga oleh air itu menurun, dan karena air itu tidak diserap, maka volume tidak serap kayak diminimkan, makanya volume urinnya meningkat. Di sini ada grafik saat kita setelah mengonsumsi air, di mana plasma osmolitas itu hampir stagnan atau tidak naik turun seperti urin osmolitas, yang dimana itu menyesuaikan kondisi tubuh. Selanjutnya sesudah, ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mana untuk materi ini adanya mekanisme urin, di mana penyerapan dan seperti pengurangan penyerapan untuk sesuai dengan keadaan tubuh, disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Jadi tidak membuktikan bahwa ada juga pengaturan setelah tubuh kita itu dalam keadaan butuh air ataupun tidak. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bil haq, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.